Dan Nabi pernah berkata dalam sebuah hadis yang sahih, carilah malam qadar di malam 10 terakhir. Fi lailatil asril awakhir min Ramadan. Carilah malam qadar di malam 10 terakhir Ramadan. Dan kata Nabi, carilah malam qadar itu fi autariha, di malam-malam yang ganjil dari 10 malam terakhir Ramadan. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahadis samad, lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala Muhammad afsahi mannati kabiddad wa alihi wa ashabihi ila yaumil wa'ad, amma ba'd. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan kajian kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan berbicara tentang surat Al-Qadar, surat yang membicarakan tentang malam yang paling mulia yang itu diturunkan Allah di bulan Ramadan. Kita baca ayatnya, surah Al-Qadar ayat 1-5. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu wa ruh fiha bi izni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajar. Kami telah menurunkan Al-Quran di malam Qadar. Tahukah kalian apa itu malam Qadar? Malam Qadar itu malam yang nilai ibadah padanya lebih baik dari 1000 bulan. Di malam itu pula turun para malaikat dan Jibril untuk mengatur segala urusan. Keselamatanlah bagi orang yang beribadah di malam itu sampai terbit fajar. Itulah arti sederhananya surat Al-Qadar ayat 1-5. Surat Al-Qadar ini berbicara tentang satu malam yang istimewa yang Allah turunkan di bulan Ramadan, di malam Ramadan, yang disebut dengan Lailatul Qadar. Secara struktur, ada beberapa hal yang menarik untuk kita perhatikan dalam ayat ini. Pertama, malam Qadar itu disebut Allah sebagai malam yang paling baik. Lebih baik dari ibadah selama 1000 bulan. Khairun min alfi syahr. Ada hal yang menarik dari tata urut surat Al-Qadar ini. Satu, surat Al-Qadar itu berada di antara surat Al-Alaq dan surat Al-Bayyinah. Surat Al-Alaq itu surat yang ke-96 dan Al-Bayyinah surat yang ke-98. Di antaranya itu ada surat Al-Qadar. Apa penutup surat Al-Alaq? Penutup surat Al-Alaq itu adalah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Bersujudlah kamu dan mendekatlah kamu kepada Allah. Baru disambung inna anzalnahu fi lailatul qadar. Apa pesan dari ayat ini? Kenapa surah Al-Qadar diawali dengan wasjud waqtarib di akhir surat Al-Alaq? Ini memberi isyarat bahwa amal yang spesial untuk menanti kedatangan malam Qadar itu adalah banyak bersujud, artinya salat, dan banyak mendekat kepada Allah dalam bentuk zikir dan doa. Ini dua amal yang mesti kita lakukan untuk menanti datangnya malam Qadar. Itulah kenapa surah Al-Qadar itu dihubungkan dengan surah Al-Alaq di penutupnya, wasjud waqtarib. Bersujudlah kamu dan mendekatlah kamu kepada Allah dengan amal-amal sunat, baru inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kemudian surah Al-Qadar akhir dimulai disambung dengan surat Al-Bayyinah, lam yakunil lazina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakkina hatta ya'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Jadi Allah menyebutkan ada suhuf mutahharah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Apa artinya itu? Malam Qadar harus diisi dengan ibadah spesial, yaitu membaca suhuf mutahharah, membaca Al-Quran. Inilah kenapa surat Al-Qadar diapit oleh surat Al-Alaq dan surat Al-Bayyinah. Yang kedua, surat Al-Qadar itu jumlahnya 5 ayat.
Dan Nabi pernah berkata dalam sebuah hadis yang sahih, carilah malam qadar di malam 10 terakhir. Fi lailatil asril awakhir min Ramadan. Carilah malam qadar di malam 10 terakhir Ramadan. Dan kata Nabi, carilah malam qadar itu fi autariha, di malam-malam yang ganjil dari 10 malam terakhir Ramadan. Itu kenapa Nabi diceritakan begitu masuk 10 terakhir Ramadan, Nabi tidak pulang lagi ke rumahnya. Syadda mi'zarah, mengencangkan ikat pinggangnya, tidak bergaul dengan istrinya. Wa ahya laila, dia menghidupkan seluruh malamnya. Wa aiqaza ahla, dan membangunkan istrinya. Kenapa? Karena di 10 malam terakhir itulah potensi kita mendapatkan malam qadar jauh lebih besar. Dan menariknya kata Nabi, cari di ganjil di malam 10 terakhir. Dan ternyata malam ganjil itu ada 5. Malam 21, 23, 25, 27, 29. Ada 5 malam yang ganjil di 10 malam terakhir. Dan itu sama jumlahnya dengan ayat surat Al-Qadr, 5 ayat. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. 5 ayat. Sama jumlahnya dengan malam yang ganjil di 10 terakhir, 5 malam. Yang berikutnya, kata Nabi, carilah malam qadar di malam ke-27. Carilah malam qadar di malam yang ke-27. Dan ternyata Lailatul Qadar, yang berarti malam qadar, itu diulang 3 kali dalam surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Ada 3 kali pengulangan kata Lailatul Qadar, dan kata Lailatul Qadar itu masing-masing punya huruf 9. Lailah 4, Al-Qadar 5. 4 tambah 5, 9. Dan 3 kali diulang, kali 3, 27. Maka benarlah kata Nabi, carilah malam qadar di malam yang ke-27. Tetapi hakikatnya, kapan pastinya, tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Karena itulah pertanyaannya dimulai dengan kalimat wama adraka ma. Di dalam Al-Quran, setiap pertanyaan dengan kata wama adraka ma itu sesuatu yang tidak terjangkau oleh akal manusia. Wama adraka mal qari'ah. Tahukah kamu apa itu kiamat? Tidak ada yang tahu. Wama adraka mal hutamah. Tahukah kamu neraka hutamah? Tidak ada yang tahu. Wama adraka kama al-haqqah. Tidak ada yang tahu juga kiamat. Karena ini perkara yang di luar nalar, di luar logika, di luar akal manusia, maka Allah bertanya dengan wama adraka ma lailatul qadar. Tetapi kalau ingin mencari, ada kemungkinan besar kita mendapatkannya di 10 malam terakhir, di malam yang ganjil di 10 terakhir, atau di malam yang ke-27. Secara redaksional, perhatikan ayat ini. Allah ketika bertanya tentang Lailatul Qadar, maka Allah mengulang kata Lailatul Qadar itu sebanyak 3 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Jadi kata Lailatul Qadar itu disebutkan dalam bentuk isim zahir. Sebenarnya secara struktur ini bisa saja diganti dengan damir. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma hiya. Hiya khairun min alfi syahr. Karena dalam kaidah bahasa, setelah isim zahir disebutkan, setelah disebutkan kata yang jelas, maka boleh diganti dengan kata ganti saja. Aina Muhammad? Huwa fil bait. Tidak perlu lagi diulang Muhammad fil bait. Cukup diganti kata Muhammad dengan huwa. Namanya damir, dan itu dibolehkan. Tapi malam qadar tidak. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Diulang lagi kata Lailatul Qadarnya. Karena kalau zahir itu menunjukkan keagungan. Jadi kalau saya berkata di mana Muhammad di rumah, maka itu Muhammad itu tandanya orang terhormat, orang mulia, orang besar. Kalau saya katakan dia, berarti didamirkan, diidmarkan, disembunyikan. Karena sesuatu yang disembunyikan itu sesuatu yang tidak berharga biasanya. Sesuatu yang tidak mau ditampakkan biasanya nilainya rendah. Karena itulah Lailatul Qadar, karena ini malam yang agung, maka Allah tidak menjadikan untuknya damir. Bahkan misalnya kalau kita lihat ayat misalnya bicara tentang akhirat misalnya. Misalnya wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya. Allah tidak mengatakan wa ma adraka ma hawiyah. Kata hawiyah neraka diganti saja dengan damir, sembunyikan. Tak perlu dijelaskan lagi. Kenapa malam qadar diulang al-qadar Lailatul Qadar berulang-ulang? Padahal bisa diganti dengan damir atau kata ganti. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma hiya. Hiyanya kembali ke Lailatul Qadar.
hiya khairum min alfi syahr, hiyanya kembali ke Lailatul Qadar. Tetapi tidak, Allah tidak menjadikan Lailatul Qadar sebagai dhamir atau kata ganti, walaupun secara kebahasaan boleh. Kenapa? Karena ini menunjukkan keagungan. Sesuatu yang agung itu baiknya disebutkan secara zahir, bukan secara idmar atau tersembunyi. Dan kata Allah, tanazzalul malaikatu waruh fiha biizni rabbihim min kulli amrin. Tanazzalu ya. Tanazzalu itu aslinya tatanazzalu. Coba baca nanti para hadirin surat di surat Al-Fussilat ayat 30 ya. Kata Allah, innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Tatanazzalu ya. Tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Di situ Allah menggunakan kata tatanazzalu, normal, lengkap. Tatanazzalu dari kata kerja tanazzala, mudhari'nya ya tanazzali. Tetapi di malam qadar tidak Allah gunakan tatanazzalu al malaikah, tapi ya tanazzalu. Tapi tanazzalu dibuang satu huruf. Ini menunjukkan bahwa di malam qadar itu malaikat yang turun pun tidak semua, terbatas di malam itu saja. Kalau ketika kematian orang-orang beriman matinya banyak, sering, makanya tatanazzalu. Karena kematian terus berlangsung, orang beriman mati tiap hari, malaikat turun. Tapi di malam qadar malaikat hanya turun terbatas di malam itu saja untuk memberikan kedamaian dan mendoakan orang-orang yang beribadah di malam itu. Dan kata Allah, salamun hiya hatta matla'il fajar, kedamaian, keselamatan bagi yang beribadah di malam itu hatta matla'il fajar, sampai terbit fajar. Hatta, bukan ilah, tapi hatta. Apa bedanya hatta dan ilah? Kalau hatta batas fajar, artinya begitu fajar terbit, azan berkumandang, malaikat pun sudah naik. Dan memang terbatas, waktunya terbatas, jumlahnya terbatas, malamnya pun terbatas. Karena itu Nabi mensiasatinya. Di malam terakhir Ramadan itu Nabi tidak kembali kepada istrinya untuk menggauli istrinya. Begitulah ya di antara pesan dan makna di balik redaksi di surat Al-Qadar. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan malam qadar, dan ini salah satu rahmat Allah kepada umat Muhammad. Walaupun usia mereka pendek, tapi bobot ibadah mereka diperbesar dengan dijadikannya momen-momen tertentu untuk memperbesar nilai dan bobot ibadah mereka. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.